Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha. Kaulah Allah, Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi.
Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi dan kita berjumpa kembali dalam acara renungan pagi. Dan sudah yang kasih Tuhan di hari yang kelima, kita percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di hari ini hari Kamis, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami akan menyiapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini, yaitu firman-Mu, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali membaca di dalam Kolose pasal 3. Membaca di dalam Kolose pasal 3 ayat 14. Firman Tuhan berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kalau kita mundur 2 ayat 12 firman Tuhan berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saya dari 2 ayat ini tertarik berbicara tentang kasih. Dan pagi hari ini saya akan berbicara keluarga yang hidup di dalam kasihnya. Saudara yang kasih Tuhan, satu tema yang saya ambil pagi hari ini, keluarga yang hidup di dalam kasihnya. Saya akan berbicara tentang keluarga. Ya, tujuannya yang pertama membangun keluarga hidup di dalam kasih Tuhan, dan yang kedua keluarga kita menjadi keluarga teladan bagi banyak orang. Bagi banyak orang lain, saudara. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Allah telah memilih kita dan keluarga kita untuk diselamatkan dan diberkati. Dia juga mencurahkan kasih-Nya kepada keluarga yang hidup saling mengasihi. Suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, mantu dan mertua ya saling mengasihi, saudara. Dengan demikian keluarga orang percaya menjadi terang dan saluran berkat bagi banyak orang. Dan akhirnya saudara, kita akan menjadi pilot percontohan, pilot proyek. Melalui keluarga orang percaya, banyak orang dapat merasakan dan dapat melihat kasih Tuhan dalam hidup ini. Oleh karena itu, kita akan bisa melihat apa sih arti keluarga yang hidup di dalam kasih-Nya. Arti keluarga yang hidup di dalam kasih-Nya. Saudara, yang pertama kita akan bisa melihat bahwa keluarga hidup yang di dalam kasih-Nya, di mana di dalamnya suami harus mengasihi istri. Di dalam kitab Efesus pasal yang kelima, Efesus pasal yang kelima di dalam ayat 22, ini satu acuan bagi kita di mana suami harus mengasihi istri. Firman Tuhan berkata di dalam ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan,
Di dalam poin yang pertama, arti keluarga yang hidup di dalam kasih Tuhan, di mana yang pertama bahwa suami harus mengasihi istri dengan sungguh-sungguh. Sikapnya tidak boleh berlaku kasar. Dan inilah yang dikatakan bahwa seperti Kristus mengasihi jemaat dengan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, bagaimana keluarga yang hidup di dalam kasih Tuhan? Saya rindu ingin kita membangun suatu keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, sampai generasi kita generasi yang diberkati Tuhan, sampai bukan hanya generasi pekerjaan kita diberkati, karir diberkati, rumah tangga yang diberkati. Yang pertama saya beritahu dengan Bapak Ibu, suami harus mengasihi istri. Istri bukan untuk dicaci maki, istri bukan untuk dikata-katain, istri bukan untuk dicurigai, istri bukan untuk bahan cemooh. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, sebab semakin Anda mengasihi istri, semakin bapak-bapak sayang sama istri, semakin bapak-bapak berkati istri, disitulah kita bisa membangun satu keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang begitu luar biasa. Jangan sekali-kali menyakiti istri, sebab dalam Kolose pasal 3 ayat 19 firman Tuhan berkata demikian, hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Bagaimana keluarga kita akan menjadi keluarga yang penuh berkat, sehingga kita menjadi surat yang terbuka bagi banyak orang, di mana kita bisa melihat suami harus begitu mengasihi istri dengan baik-baik. Sebab keberhasilan suami adalah doa dari istri. Dan inilah contoh kasih yang bersedia berkorban tanpa pamrih, di mana peranan suami akan menentukan keluarga yang diberkati Tuhan. Saya beritahu dengan bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, jangan sakiti istri bapak-bapak, jangan dicaci maki, jangan dikata-katain bego, apalagi dicurigain. Saya sedih bingung, ada orang mau masuk dalam rumah tangga, saudara, baru mau masuk dalam rumah tangga udah masuk konotaris. Kenapa? Karena hartanya masing-masing. Kalau Anda mau berseperti itu, lebih baik Anda jangan menikah, sebab dua menjadi satu itu tidak mudah. Nah, oleh karena itu hari ini saya beritahu dengan bapak-bapak yang dikasih Tuhan, bagaimana kita membangun satu keluarga yang hidup di dalam kasih Tuhan. Ketika kita keluarga hidup dalam kasih Tuhan, maka berkat Tuhan akan selalu mengalir, bukan hanya personal tetapi generasi diberkati Tuhan. Yang pertama, coba belajar mengasihi istri dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, saudara, bagaimana keluarga hidup di dalam kasih Tuhan. Ya, yang kedua, istri harus tetap tunduk kepada suami. Sesuai dengan Efesus pasal 5 ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, arti keluarga yang hidup dalam kasih Tuhan yang kedua adalah istri harus tetap tunduk kepada suami. Sikapnya harus tetap tunduk. Saudara, sekarang memang kebablasan karena emansipasi wanita. Jadi peranan seorang istri lebih dominan, karena istrinya lebih hebat, istrinya lulusan S3 Amerika, lulusan S2 dari New Zealand. Sedangkan suami, saudara kasih Tuhan, lulusan dari mana? Sudah dari Serpong. Sehingga firman Tuhan berubah, hai istri, tanduklah suamimu.
Saya beritahu dengan ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana keluarga hidup di dalam kasih-Nya. Yang kedua, kita harus tetap tunduk kepada suami. Apapun bagaimanapun keadaan kita, ibu-ibu, dengar baik-baik. Mungkin hari ini kau lebih hebat dari suami, pendidikanmu lebih dahsyat, kekayaanmu lebih kaya luar biasa dari suami. Tetapi ketika Anda menuruti firman Tuhan, saya percaya engkau akan diberkati, keluargamu akan diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, tunduk kepada Tuhan sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kalau kita kembali membaca dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 15, firman Tuhan berkata demikian, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, inilah poin yang kedua. Bagaimana keluarga kita, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang hidup di dalam kasih Tuhan, keluarga yang menjadi percontohan, keluarga yang menjadi berkat bagi banyak orang. Istri harus tetap tunduk kepada suami, tunduk kepada Tuhan sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu hari ini misalnya saya beri contoh, saudara, tidak mengambil alih kepemimpinan dalam keluarga, karena suami adalah kepala keluarga dan istri adalah penolong. Dan inilah satu contoh yang luar biasa pagi hari ini. Kita rindu tahun 2023 ini, Bapak Ibu, di hari yang kelima ini, saudara, bagaimana keluarga kita menjadi keluarga Kristen yang hidup di dalam kasih-Nya. Poin yang kedua, kita harus tetap tunduk kepada suami. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, inilah yang menjadi keberhasilan di dalam pelayanan kami berdua. Saya bersama istri saya, luar biasa, saudara. Meskipun prosesnya sangat tajam, saya masih ingat sekali saat itu saya masih kuliah, tapi kita punya anak sudah 2. Tapi istri saya, dia bekerja, dipercaya memegang satu toko yang luar biasa, saudara. Dia dipercaya sekali, saudara. Tapi luar biasa, selama 13 tahun itu gaji belum dibuka kalau belum di tangan saya. Saya sebagai seorang suami, saya berkata, mami, itu hak kamu, buka saja. Lalu istri saya berkata, tidak, Pap, ini berkat kita berdua. Wah, luar biasa. Apa yang dia tabur, dia tuai. Hingga satu saat 13 tahun kemudian saya berkata, mami, 13 tahun kamu sudah bekerja berjerih lelah, dan saya percaya di tahun ini kamu berhenti bekerja. Wah, istri saya tidak berkata, lu mau makan apa? Tidak. Serius, papi? Betul, mam, kamu dampingi saya dalam pelayanan. Wah, luar biasa, saudara. Hidup di dalam kasih. Ketika suami boleh mengasihi istri, ketika istri boleh tunduk kepada suami, maka berkat Tuhan akan tercurah. Itulah pentingnya membangun satu keluarga yang hidup di dalam kasih Tuhan. Maka kita akan bisa melihat bagaimana karya Tuhan akan bekerja untuk kita. Inilah 2 poin yang kita terima pagi hari ini. Arti keluarga yang hidup di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami boleh mengucap syukur di pagi hari ini. Satu firman Tuhan, satu renungan firman-Mu yang begitu luar biasa yang kami rasakan hari ini, Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan akan tercurah bagi setiap jemaat yang mengikuti acara ini. Kiranya kami boleh membangun satu keluarga yang hidup di dalam kasih Tuhan, di mana suami istri saling mengasihi, suami istri saling terbuka di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang bekerja, yang usaha, semua diberkati Tuhan. Yang sekududi semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kita terus berjuang
pulang, ya sudah tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.